bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 pada tahun Hijriyah. Yang sebulan sebelumnya adalah bulan Rajab, bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Jadi Rajab itu merupakan bulan ke-7, Sya'ban ini yang saat ini kita berada di dalamnya merupakan bulan ke-8, sedangkan Ramadan nantinya setelah berakhir Sya'ban kemudian memasuki bulan suci Ramadan itu merupakan bulan ke-9. Jadi saat ini yang kita masih berada di bulan Sya'ban, maka ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa tersebut, diantaranya yang pertama adalah di dalam bulan Sya'ban ini terjadi suatu peristiwa diangkatnya catatan amal seorang hamba dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di dalam bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sya'ban ini terkadang beliau itu sangat banyak sekali melakukan puasa dalam suatu kesempatan. Akan tetapi terkadang juga di dalam kesempatan yang lain Rasulullah sering tidak berpuasa, artinya sedikit puasanya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sya'ban dan banyak melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban, sehingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat ketika itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, hadis dari Usamah bin Zaid. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usamah bin Zaid perihal kenapa beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, maka beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, merupakan bulan di mana manusia itu pada bulan Sya'ban pada banyak yang lalai, kata Rasulullah. Banyak orang-orang melupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, posisi bulan Sya'ban ini berada di antara baina Rajab wa Ramadan. Karena letaknya bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang istimewa, termasuk ke dalam arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang istimewa di dalam Islam. Salah satunya adalah bulan Rajab. Sehingga kalau di dalam bulan-bulan yang dimuliakan tersebut, kalau melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Sehingga ketika memasuki bulan Rajab, orang sangat antusias sekali untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun nantinya ketika Ramadan tiba, maka orang akan lebih lagi meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan, maka bulan Sya'ban banyak yang dilupakan oleh manusia ketika itu. Dan kata Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban itu. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban, kata Rasulullah, merupakan bulan turfa'u fihi al-a'mal,
ya, di dalam bulan Sya'ban diangkatlah catatan amal seorang hamba dan diberikan ila Rabbil Alamin, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan amal manusia tahunan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi di bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali, kata Rasulullah, sehingga aku itu senang, kata Rasulullah, ayyurfa'a amali, ketika amalku diangkat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama, ya, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu diangkatnya catatan amal hamba dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peristiwa penting yang sangat bersejarah di dalam Islam adalah pindahnya arah kiblat. Ya, pindahnya arah kiblat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, ya, ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, maka Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah. Ketika berada di Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat, dan sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah sebagai kiblat ketika sholat ketika itu. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan hijrah, ya, ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Yathrib, ya, dari Makkah ke Yathrib, ketika itu namanya Yathrib, yang saat ini namanya menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah, maka ketika tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sholat tidak lagi menghadap ke Masjidil Haram, tidak lagi berkiblat kepada Ka'bah. Akan tetapi ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya justru sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap sholatnya itu ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, tidak lagi menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghormati orang-orang Yahudi ketika itu yang ada di Madinah, yang mereka ketika beribadah menghadap ke Baitul Maqdis juga. Akan tetapi niat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak disambut baik oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ejek-ejekan, menjadi olok-olokan orang-orang Yahudi ketika itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap ikut-ikutan kepada orang Yahudi. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ejekan, olok-olokan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang terhadap hal tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu senantiasa menghadapkan wajahnya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya arah kiblatnya itu dikembalikan lagi ketika sholat, supaya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah sebagai kiblatnya, sholat menghadap kembali lagi ke Masjidil Haram, Ka'bah sebagai kiblatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama', ya. Allah menyebutkan, ya, sungguh kata Allah, kami melihat engkau Muhammad menghadapkan wajahmu ke langit, ya, menghadapkan wajahmu ke langit, kata Allah.
sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar arah kiblat dikembalikan lagi ke Masjidil Haram, Ka'bah sebagai kiblatnya. Yang akhirnya permohonan Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya arah kiblat dikembalikan lagi ke menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya, menghadap lagi ke Makkah, seperti itu. Jadi ketika itu maka orang-orang setelah turun ayat ini, ya, setelah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya. Setelah turun ayat ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu, maka ketika melaksanakan sholat maka sholatnya kembali menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah sebagai kiblatnya. Inilah peristiwa kedua yang sangat penting, yang sangat besar, yang sangat bersejarah sekali di dalam Islam. Dan peristiwa pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis pindah lagi ke Ka'bah Masjidil Haram sebagai kiblatnya, Ka'bah sebagai kiblat ketika melaksanakan sholat, ini terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban adalah terjadinya, ya, turunnya ayat perintah untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, yaitu ayat perintah untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan ayatnya Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini adalah ayat perintah untuk supaya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersolawatlah engkau semua kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ahzab ayat 56 ini turun di dalam bulan Sya'ban. Inilah peristiwa yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang keempat, peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban adalah peristiwa suatu malam yang sangat istimewa, yaitu merupakan malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu terjadi pada malam ke-15 bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam ke-15 bulan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam yang sangat istimewa sekali. Ya, malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang sangat istimewa. Makanya kita ketika memasuki malam nisfu Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut,
menghidupkan malam nisfu Sya'ban tentunya dengan banyak melakukan ibadah di malam itu. Dalam hadis disebutkan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila ada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah, kata Rasulullah, malamnya. Malam nisfu Sya'ban supaya dihidupkan dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasumu naharaha, dan pada siang harinya di hari nisfu Sya'ban itu supaya kita melakukan puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Karena pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi malam nisfu Sya'ban tersebut li ghurubis syamsi, mulai terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ketika malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqulu ala min mustaghfirin li, mana nih dari hamba-hambaku, kata Allah, yang ingin memohon ampun kepadaku di malam nisfu Sya'ban ini, kata Allah, maka kalau hambaku memohon ampun kepadaku di dalam pada malam nisfu Sya'ban, kata Allah, fa aghfir lahu, maka niscaya akan aku berikan ampunan kepadanya. Ala mustarziqun, mana dari hamba-hambaku ni siapa yang memohon meminta rezeki kepadaku di malam nisfu Sya'ban, kata Allah, fa arzuqahu, maka akan aku berikan rezeki kepadanya. Ala mubtallan, mana dari hambaku yang telah aku berikan ujian berupa sakit dan sebagainya, maka ketika dia memohon di malam nisfu Sya'ban, fa'u'afiyahu, maka yang sakit akan aku berikan kesembuhan kepadanya. Yang diberikan cobaan akan dihilangkan cobaannya jika dia memohon supaya dihilangkan cobaannya di malam nisfu Sya'ban tersebut. Ala kaza ala kaza, begitu seterusnya dan seterusnya. Siapa yang memohon dengan permohonannya masing-masing, maka akan diberikan permohonannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memohon di dalam pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Begitupun juga hadis dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ini perihal keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla memperhatikan kepada makhluknya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kan tetapi jangan dipahami ya bahwa Allah hanya memperhatikan hambanya, memperhatikan makhluknya di malam nisfu Sya'ban saja, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan makhluk-makhluknya setiap detik, setiap saat, tidak pernah terlupakan. Akan tetapi di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus lagi di malam nisfu Sya'ban kepada makhluknya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Jadi semua makhluk Allah di malam nisfu Sya'ban akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua golongan manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu. Siapa mereka dua golongan itu? Yang pertama adalah limusyrikin, yang tidak mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah selama mereka tidak mau bertobat, tidak berhenti dari kemusyrikannya itu. Kemudian yang kedua, au musyahin, yaitu orang yang saling bermusuhan. Selama tidak memberi dan meminta maaf, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada dua orang ini. Ini keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Begitupun juga
Ya, disebutkan ya oleh Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya kata Imam Syafi'i terdapat 5 malam yang apabila seseorang berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Ya, yang pertama fi lailatil jumu'ati. Jadi doa yang mustajab pertama ketika seseorang berdoa pada malam Jumat, tiap-tiap malam Jumat. Yang kedua walailatil adha, yaitu ketika seseorang berdoa pada malam Idul Adha maka doanya akan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga walailatil fitri. Yang ketiga ketika seseorang berdoa pada malam Idul Fitri maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wa awwali lailatin min Rajab. Doa yang mustajab yang keempat ketika seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima, doa yang mustajab itu adalah walailatin nisfi min Sya'ban. Jika seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban.